Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang akan mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa kita kepada semakin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama tentang sebuah materi yang berjudul Al-Mahabbah wal Ukhuwah Fillah. Mencintai saudara seiman karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai saudara seiman karena Allah akan kita pelajari bersama bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Dan bagaimana keutamaan saling mencintai karena Allah, serta keharusan kita untuk mengungkapkan cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dzatu husnin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun dzakarallaha halian fafadat ainah muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah bersabda, ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang bersahabat, saling berkasih sayang karena Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik parasnya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga mengalir air matanya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Keutamaan saling mencintai karena Allah, ada beberapa poin yang patut kita perhatikan. Yang pertama, kelak di hari kiamat, mereka memiliki kedudukan yang mulia
yang dicemburui oleh para syuhada. Wajah-wajah mereka bagaikan cahaya di atas cahaya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dari hamba-hamba kami ada sekelompok manusia. Mereka itu bukan para nabi dan bukan para syuhada. Para nabi dan syuhada merasa cemburu kepada mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah di hari kiamat. Para sahabat bertanya, siapakah wahai Rasulullah mereka itu? Beliau menjawab, mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai karena Allah, padahal tidak ada hubungan persaudaraan, bukan saudara-saudara antara mereka. Dan tidak ada hubungan harta, waris. Maka demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka bagaikan cahaya, dan sesungguhnya mereka di atas cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia merasa takut, dan tidak pula sedih ketika manusia sedih. Kemudian beliau membaca ayat di dalam surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadis Abu Dawud. Yang kedua, keutamaannya adalah mereka kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah yang tidak ada naungan kecuali daripadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku yang tidak ada lagi naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena aku akan berada di bawah naungan arsku pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Ahmad. Itulah hadis qudsi yang Allah berfirman bahwa mereka yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka aku akan menaungi mereka dengan naunganku. Insya Allah. Yang ketiga, bahwa orang yang saling mencintai karena Allah wajib mendapatkan kecintaan Allah. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan berada di bawah naungan ars pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Cinta kasihku wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Cinta kasihku wajib bagi orang-orang yang saling menasehati karena aku. Cinta kasihku wajib bagi orang-orang yang bersilaturahim karena aku. Dan orang-orang yang saling mencintai karena aku berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di bawah naungan ars pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu hari seorang melakukan perjalanan untuk mengunjungi saudaranya yang tinggal di satu kampung. Maka Allah mengutus seorang malaikat untuk sampai di tempat tersebut. Malaikat bertanya, hendak kemana engkau? Jadi malaikat ini menyamar ya, kemudian bertanya kepada seseorang ini, ya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Ia menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku yang berada di kampung ini.
Malaikat pun kembali bertanya, apakah kamu punya kepentingan duniawi yang diharapkan darinya? Dia menjawab, tidak, kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Lantas malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu seperti engkau mencintai saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mereka merasakan manisnya iman, sedangkan selain mereka tidak. Bagi mereka yang mencintai karena Allah akan merasakan manisnya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya iman. Golongan pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, ia benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, keutamaan yang kelima, bahwa mereka dijamin sebagai ahli surga di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, bahagialah kamu, berbahagialah dengan perjalananmu, dan kamu telah mendapatkan salah satu tempat di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Orang yang mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi saudaranya karena Allah, maka sudah diberikan jaminan kebahagiaan dan juga tempat di surga Allah. Yang keenam, bersaudara karena Allah adalah amal mulia yang mendekatkan hamba kepada Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi. Maka beliau bersabda, hendaklah kamu mencinta dan membenci karena Allah. Kemudian Rasul ditanya lagi, selain itu apa wahai Rasulullah? Rasul pun menjawab, hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, dan hendaklah kamu membenci bagi orang lain sebagaimana kamu membenci bagi dirimu sendiri. Hadis riwayat Ang-Mundiri. Nah, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi di sini bisa kita simpulkan ya bahwa ketika kita menyukai sesuatu, mencintai orang lain, maka hendaklah apa yang kita sukai, kita cintai bagi diri kita sendiri, maka itu juga kita berikan kepada orang lain. Sedangkan apa yang tidak kita sukai untuk diri kita, maka jangan dilakukan juga untuk orang lain. Ibaratnya, jika kita senang untuk diberi sesuatu, maka kita juga memberi kepada orang lain. Kalau kita tidak suka diperlakukan tidak baik, maka kita jangan memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Yang ketujuh, bahwa semua dosa-dosa mereka diampunkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika 2 orang Muslim bertemu dan kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka, bagai berjatuhan dari pohon. Hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Iraqi. Jadi ketika kita bertemu bersama saudara kita, kemudian kita berjabat tangan, dengan jabat tangan kita bersama saudara kita itu akan menjadi peluang untuk berjatuhan dosa-dosa kita dari tangan kita seperti berjatuhannya dedaunan dari pohon. Yang berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana keharusan mengungkapkan cinta kepada saudaranya karena Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang yang bersanding dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lantas lewatlah seseorang. Orang yang di samping Nabi tadi pun bertanya, sejatinya aku mencintai orang ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, sudahkah engkau memberitahunya? Sudahkah engkau sudah memberitahu dia? Lalu ia menjawab, belum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, berilah dia tahu, beritahulah dia. Anas menceritakan, maka orang tadi pun mengejarnya, seraya berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Dan ia menimpali, semoga zat yang telah membuatmu mencintaiku, mencintaimu. Artinya, ya mendoakan ya, agar Allah pun memberikan kecintaan kepada saudara yang memberikan cintanya kepada kita, menyampaikan cintanya kepada kita. Insya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Zar radhiyallahu an, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadakum sahibah, falyatihi fi manzilihi, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah." Apabila salah seorang kalian mencintai rekannya seyogyanya, ia mendatanginya di rumahnya dan memberitahunya bahwa ia mencintai karena Allah. Ia mencintainya karena Allah. Dikisahkan dari Abu Muslim Al-Haulani rahimahullah, kisahnya, pernah aku memasuki sebuah masjid di kota Hims di Palestina. Di dalamnya aku jumpai ada sekitar 30 orang yang sudah tua dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah mereka terdapat pula anak muda yang kedua matanya hitam, gigi depannya putih berdiam. Gigi depannya putih ya berdiam ya si orang pemuda itu. Apabila orang-orang bingung terhadap suatu masalah, maka mereka menghadapnya untuk memecahkan masalah itu. Aku pun bertanya pada orang yang duduk di sisiku, siapakah gerangan? Jawabnya, beliau itu Mu'adz bin Jabal. Tiba-tiba terpatrilah rasa cintaku padanya dalam hatiku. Aku masih saja berada di tengah mereka sampai bubar. Aku pun lantas bergegas ke masjid. Ternyata Mu'adz bin Jabal tengah mengerjakan sholat menghadap suatu tiang masjid. Beliau terdiam, tidak mengajakku berbicara. Aku pun demikian, tidak mengajaknya berbincang. Aku kerjakan sholat, lantas aku duduk dengan beralaskan kainku. Beliau masih duduk berdiam, tidak mengajakku berbicara. Aku juga berdiam diri, tidak mengajaknya berdialog. Kemudian kukatakan, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Beliau menimpali, kamu mencintaiku karena siapa? Aku pun berkata, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau pun mengambil kainku dan menarikku kepadanya sebentar. Lalu beliau berkata, kalau kamu jujur maka selamat. Sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, maka bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat para nabi dan orang yang mati syahid iri pada mereka. Abu Muslim mengisahkan, aku keluar dan berjumpa dengan sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kataku, wahai Abul Walid, sapaan bagi Ubadah, maukah aku ceritakan padamu tentang apa yang telah diceritakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an terkait orang-orang yang saling mencintai? Jawabnya, aku menceritakan padamu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Rabb Ta'ala. Dia berfirman, orang-orang yang mencintai karena diriku, karena Allah, berhak memperoleh cintaku.
orang yang saling memberi bantuan berhak mendapatkan cintaku. Dan orang-orang yang saling menyambung kekerabatan berhak kucintai. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, dan insya Allah demikian pula saya mencintai Anda semua, antum semua karena Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi menjadikan sarana keutamaan-keutamaan itu akan kita peroleh. Saya mencintai Anda semua karena Allah, dan mudah-mudahan Allah pun mencintai saya dan Anda semua. Dan kita kelak diberikan sebuah kenikmatan, yaitu berkumpul di jannah Allah dan diberikan keutamaan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah tadi, bahwa kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat iri dan cemburu para syuhada karena kedudukan kita yang berada di sebuah tempat yang bercahaya karena kita saling mencintai karena Allah. Ibu-ibu yang dirahmati karena Allah, penjelasan tentang hadis-hadis di atasnya bahwa di antara 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, diberikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Juga di hadis yang berikutnya ada tentang manisnya iman dirasakan oleh orang yang saling mencintai karena Allah. Yang di sini maksudnya bahwa mencintai kita kepada saudara kita karena Allah adalah karena kesolihannya, kebaikan akhlaknya. Jadi berangkat dari cinta saudara kita karena Allah, karena Rasulnya, kemudian kita mencintai karena dia begitu solih, karena dia begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu yang kita cintai. Jadi ini tidak disalahartikan. Bagaimana yang disampaikan terakhir tadi tentang mengungkapkan cinta kepada saudara kita adalah cinta karena kesolihannya. Bukan cinta yang karena nauzubillah min dzalik, sekarang ini ada LGBT ya, cinta menjadi alasan ya mencintai, mengungkapkan cinta ini bukan karena itu, bukan karena semata-mata mengungkapkan cinta ya, tapi cinta karena kesolihannya, cinta yang didasarkan karena iman, cinta yang didasarkan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah cinta yang didasarkan secara syariat, bukan semata-mata mengungkapkan cinta kepada saudaranya yang kemudian itu dijadikan legitimasi untuk misalnya berpacaran ya, kemudian mencintai orang lain, mencintai sesama jenis, begitu bukan. Tapi cinta karena orang yang kita cintai ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita cintai ini adalah orang yang solih, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak disalahartikan. Begitu yang perlu saya tambahkan. Berikut ini kita akan dengarkan bersama sebuah nasyid legendaris yang di dalamnya syarat akan nasihat tentang cinta yang sebenarnya, cinta ukhuwah Islamiyah, cinta mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala. Nasyid legendaris dari Suara Persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata indah seindah
cinta ukhuwah dalam sebuah jalinan persaudaraan Islam, jalinan yang abadi di sisi Tuhan, berawal dari sebuah perkenalan. Sebagai tumbuh mekar, berbatang serta bertahan, berhiaskan ranting dan berimbun dedaunan, berbuahkan cinta suci karena Tuhan. Ramai kalbu sejuk terasa indah dipandang. Rasulullah mengajarkan tentang arti kata cinta yang harus diungkapkan pada sahabat atau saudara dengan kata-kata indah yang terungkap dari lisan, seindah yang terpendam di dalam kalbu. Di altar bendera Husain sastra negara, kutemukan, kurasakan sebuah fenomena cinta. Ku sadari sepenuhnya cinta adalah rahmatnya yang harus dijaga dan dipelihara. Allah kuatkanlah serta lihatkanlah agar cinta berbuatan payung-payung perlindungan di hari kiamat, di hari tiada naungan kecuali dengan izin. Ku nantikan janjimu, ku berharap padamu, ku berada di antara 7 golongan yang kau lindungi. Tempatkanlah diriku, dudukkanlah diriku di atas bina